Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya khususnya para pelayan Tuhan yang setia berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina. Maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah
berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudara yang ada di rumah. Shalom. Saudara dalam keadaan baik, pasti saudara dalam keadaan baik. Haleluya, selamat hari Minggu saudara. Kita jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu online bersama dengan kami GBI Dharma Wangsa. Baik, kita akan memulai ibadah Minggu kita hari ini. Saudara yang ada di rumah mungkin boleh bersama-sama dengan saya, kita boleh bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk Minggu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup yang baru Tuhan boleh berikan atas setiap kami. Terima kasih buat kesempatan yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan setiap harinya ya Bapa. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang nyata atas setiap kami ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau boleh turut bekerja Tuhan. Biar teman-teman kami yang ada di rumah juga Tuhan boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara di rumah saudara juga boleh ikut bersama-sama bernyanyi untuk bersuka cita. Amin saudara. Coba saudara kasih tos buat kanan kirinya yang sebelah saudara. Bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya.
Yesus saudara, kubu pertahanan kita, kota benteng kita. Haleluya, saya percaya saudara-saudara yang ada di rumah semuanya baik-baik saja. Semuanya terhindar dari virus-virus apapun itu dalam nama Yesus saudara. Karena setiap orang yang melekat, yang mencari Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan, pasti Tuhan jaga. Pasti Tuhan lindungi. Jangan takut saudara, jangan takut. Biar imanmu terus hanya berharap kepada Yesus saja saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan atas negeri ini, atas dunia ini Tuhan, kami percaya segala sesuatunya pasti mendatangkan kebaikan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber sumber pengharapan. pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Mari saudara katakan sekali lagi, satu-satunya. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biar hanya keyboard saja. Oralabatasha naralabalabala. Hiralabalabalabalabala. Hiralabalabala. Kami percaya lewat lagu ini pernyataan iman kami. Hanya Kau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan hari-hari ini. Hanya Kaulah satu-satunya yang kami percayai. Engkaulah sumber pengharapan. Bahkan Engkaulah sumber kedamaian Tuhan. Bapak, kalau hari-hari ini banyak gerejamu yang kehilangan damai, Bapak, lewat nyanyian ini biarlah damai-Mu turun atas umat-Mu, gerejamu, atas setiap umat-Mu ya Tuhan yang melihat tayangan ini. Biarlah damai sejahtera turun, biarlah damai-Mu memelihara hati dan pikiran kami. Kami menjadi tenang ya Tuhan, oleh Engkau bersama kami, oleh karena Roh-Mu ada di dalam kami ya Tuhan. Tuhan, lewat umat-Mu ya Tuhan pagi ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan ya Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan ya Tuhan. Pagi hari ini Kau berikan kemenangan Tuhan, Kau berikan kesembuhan ya Tuhan. Firman berkata pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Karena kami tahu pada saat Kau izinkan apapun yang terjadi atas kehidupan kami, firman berkata Kau berikan jalan keluar. Ada jalan keluar di dalam Engkau ya Tuhan. Ada jalan keluar di dalam Engkau ya Tuhan. Bahkan Tuhan pagi ini kami mau berdoa buat Indonesia,
Mari saudara kita berbahasa roh. Uralah mari umat-umat Tuhan yang melihat tayangan ini. Mari kita satu hati. Mari kita berdoa. Uralah bala-bala. Kita berdoa, kita bawa Indonesia. Uralah bala-bala. Syakaralah bala-bala. Ribaralah bala-bala. Syakaralah bala-bala. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Indonesia dalam rencana-Mu ya Tuhan. Oh, pulihkan Indonesia ya Tuhan. Sembuhkan Indonesia ya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami berdoa, kami mau berkatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah setiap kota-kota, damailah setiap pulau-pulau, damailah setiap desa-desa. Lawat bangsa kami Tuhan. Kami percaya penuaian terbesar terjadi. Kami percaya banyak anak-anak muda diselamatkan hari-hari ini. Kami percaya di setiap keluarga-keluarga diselamatkan. Kami percaya hari-hari ini pemulihan dalam keluarga terjadi. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Bapak, kami berdoa biar lewat apa yang Kau izinkan terjadi atas bangsa ini akan mendatangkan kebaikan buat seluruh keluarga yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami memberkati bangsa ini. Berdoa untuk Pak Jokowi, Kau berikan hamba-Mu kekuatan, berikan hikmat, tuntun dan semua jajarannya ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Oh, berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Kami percaya ada jalan keluar yang Kau berikan ya Tuhan, agar virus corona bebas dari Indonesia. Indonesia bebas dari virus corona ya Tuhan. Pakai pemerintah Pak Jokowi hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa memberkati kehidupan mereka. Berkati juga pemimpin rohani kami, gembala sidang kami Paniko. Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, besar keluarga besar. Bahkan keempat wakil hamba-Mu Tuhan, berkati satukan. Kami juga bawa ke rayon kami Pak James, Tuhan berkati. Dan semua gembala-gembala di 1A. Bahkan cara khusus kami berdoa untuk gembala cabang kami Pak Bambang. Tuhan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Yang pagi hari ini juga hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Lewat firman-Mu yang lemah dikuatkan. Lewat firman-Mu yang sakit disembuhkan. Lewat firman-Mu ya Tuhan yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Bapak, terima kasih Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur setelah beberapa bulan pandemi COVID-19 melanda dan memaksa kita untuk hidup berbeda daripada biasa dengan cara penerapan pembatasan sosial berskala besar. Tapi kami tidak mau kehilangan persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Karena itu kami rindu Engkau mengajar kami bagaimana sikap kami secara rohani dalam kehidupan new normal ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini dan kami percaya Engkau tempatkan kami dalam kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Bahkan segala kebutuhan kami Kau cukupkan selalu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saya ajak kita bersyukur dengan nyanyikan Bila Ku Renungkan Kasih Setia-Mu Tuhan.
memuji Engkau. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan, tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Terima kasih untuk kehadiran Roh Kudus. Mari ajar kami Tuhan. Jadikan hati kami semua tanah baik. Biar firman-Mu tertanam. Dan kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam pelajaran ini saya ambil dari tuntunan gereja kita. Tentu ditambah dengan beberapa kesaksian-kesaksian hidup. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan dalam kehidupan new normal, dalam kehidupan spiritual kita adalah jangan menjauhkan diri dari kul atau ibadah-ibadah online. Supaya iman kita tetap kuat, tetap teguh. Sebab hanya iman yang mengalahkan dunia. Hanya iman yang dapat membuat yang tidak ada menjadi ada. Bahkan di tengah-tengah goncangan yang bagaimanapun, iman itu yang membuat kami tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ada beberapa langkah untuk menerapkan iman. Kita tahu semua dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman mendengar. Sebab iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu dari firman Tuhan. Kedua, iman itu melihat. Dalam kitab Habakuk 2 ayat 1-3. Di sini dikatakan di waktu kita ada di kamar doa, di menara doa. Dikatakan aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara doa. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi apa yang kita utarakan, ya apa yang kita minta tuntunan, itu Tuhan akan jawab. Sebab di ayat 2 dikatakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Pertama dia kasih penglihatan atau dikasih firman Tuhan. Lalu Tuhan katakan, begitu kamu dapat penglihatan, catat. Dapat firman, catat. Tuliskan penglihatan itu. Ukirkan. Lalu di ayat 3 dikatakan, penglihatan itu masih menanti saatnya. Enggak langsung jadi kadang-kadang. Tetapi dia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Berarti pasti dan pasti terjadi. Apabila berlambat-lambat, enggak langsung terjadi, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Lalu iman itu berbicara. Roma 10 ayat 8-10 dikatakan firman Tuhan ada di mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara, kalau kita sudah mendapat firman Tuhan atau mendapat penglihatan, itu kita harus ucapkan. Sebab
iman itu berbicara. Dan perkataan kita mengaktifkan iman. Kalau cuma diam, belum terjadi. Tapi 2 Korintus 4 ayat 13 mengatakan, karena memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Dalam Bilangan 14 ayat 28, Tuhan katakan, demi aku yang hidup, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, seperti yang kamu decree dalam hadiratku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara, saya ada kenal seorang pengusaha ya, dari zaman Patricia King. Kita dengan WBI kita semua terlibat, saudara, dalam KKR yang luar biasa itu. Dan sejak itu ya sekalipun belum kenal dekat, saudara, tapi ada satu ikatan oleh roh yang sama, oleh kasih yang sama, saudara. Jadi ada WhatsApp-nya, anaknya menikah, kita diundang di meja VIP. Ya luar biasa, saudara ya. Dan waktu bulan Maret, dia WhatsApp saya. Dia tanya, Bambang, gimana keadaan? Saya bilang, ya sekarang gak boleh ibadah di gereja, ya kita online. Bagaimana keuangan? Ya kalau keuangan gereja memang berdarah-darah, saya bilang. Lalu dijawab, semuanya juga begitu. Dia pengusaha sepeda. Stok waktu itu sepedanya ada 100 ribuan lebih dalam pabrik. Gak laku, dia bilang, gak ada yang beli. Lalu saya doa. Saudara, itu Maret, April, Mei, Juni. Mendadak di koran, di TV, saya melihat penjualan sepeda. Wah, booming. Lalu saya WhatsApp ke dia. Wah, sepeda nih laris manis nih, saya bilang. Bagaimana sepeda yang di gudang yang 100 ribu itu? Dan dia katakan, Pak, kita kewalahan menyediakan stoknya. Karena itu semua habis, bahkan orang sampai inden. Dari daerah kita harus bagi supaya kebagian, harus adil. Semua minta lebih, minta lebih. Lalu saya tanya, gimana doanya? Nah di situ dia keluarin rahasianya, saudara. Dia bilang, bisa saya telepon? Bisa. Saya dengerin aja, saudara. Dia katakan, Tuhan ngomong sama saya. Bulan Maret, kalau kamu mau dalam situasi yang penuh goncangan ini, tidak baik ekonominya, tapi engkau tetap berkemenangan, lakukan ini. Apa Tuhan? Dari hari Senin sampai hari Jumat, doa Zoom dengan kawan-kawanmu yang seiman. Mulai dari penyembahan, waktu aku hadir kata Tuhan, mulai decree, ucapkan, perkatakan janji-janjiku. Maka engkau akan melihat, aku akan menjadikannya nyata kepadamu. Saudara, terjadilah seperti itu. Lalu, wow, saya katakan, selain itu bagaimana? Pakai puasa enggak? Saya puasa Daniel. Dan kalau malam rumahnya di dekat dermaga, saudara ya, itu yang ya di Pantai Indah Kapuk, masih ke utara lagi. Kiri kanannya itu laut, rumahnya nonjol sendiri. Jadi kalau malam dia jalan ke dermaga, dan di dermaga dia ngomong-ngomong sama Bapak. Dia katakan, Bapak, jangan sampai kami dibully. Jangan sampai kami ini selalu dicemooh. Engkau kan Bapak kami. Tolong Bapak,
polos seperti anak kecil. Dan Bapak benar-benar membuat dia tidak dibully. Ada konkurensi yang besar. Tapi sekarang orang memilih produk dari dia. United Bike. Saudara, luar biasa. Dari tidak laku menjadi sampai tidak ada stok. Siang dan malam pabriknya harus produksi. Tidak ada PHK, malah tarik pekerja-pekerja baru. Biasa siang aja nganggur, sekarang siang dan malam produksi sepeda terus. Satu contoh kecil, saudara, bagaimana Tuhan dapat menolong kita kalau kita berdoa. Nyembah, Tuhan hadir, perkatakan janji-janjinya, terjadi pikiran. Memang tidak bisa hanya minta. Dia bilang, suami saya kerja keras, dia yang bekerja, saya yang berdoa. Saudara, saya kagum. Saya katakan, saya pengen tahu cara doanya gimana. Lalu dia izinkan satu kali ikut online, ya, ikut dengan Zoom-nya. Wah, kok semua wanita? Saya pikir ada lakinya juga. Oh enggak, ini untuk wanita. Wah, saya sendiri. Ya, tapi saya belajar. Dan saya lihat banyak juga yang dari Kebayoran, saudara. Yang dulu di polisi situ, ya. Sekarang wah udah jadi pengusaha semua, saudara. Dan berhasil, tetap tidak tergoncangkan. Jadi saya melihat di tengah keadaan banyak orang menjerit. Gimana nih? Kami bingung. Dan ibu-ibu yang biasanya makan di restoran, sekarang masak, jualan. Memang tidak salah, saudara. Di jalanan di mana saya tinggal, makanan apa juga ada. Semua ibu-ibu itu jualan makanan. Dan tidak jadi soal. Cuman saya mau katakan, sekalipun dalam keadaan seperti itu, apabila kita tetap beriman, maka yang mustahil menjadi nyata. Sekarang dalam hal rohani, itu dalam hal jasmani. Ada seorang ibu, saya kenal dari zaman, wah masih pertama masuk gereja, dia udah melayani di Bekasi. Dan setia sekali. Belum lama, sebulan yang lalu, dia telepon saya, Pak Bambang doain saya ya, nanti malam saya di rumah sakit. Paru-paru kena pneumonia penuh air. Malam doa ya. Saya doa. Saya katakan maaf ya. Saya nggak cukup cuma doa. Tapi saya mau kasih pelajarannya dulu. Dan saya kasih pelajaran Roma 8 ayat 1 dan 2. Ayat 1 mengatakan demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang hidup dalam Kristus Yesus. Dan kita ada di dalam Kristus Yesus. Kita bersama Roh Kudus. Ayat 2 mengatakan, dan roh yang membawa hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Berarti sekarang kita hidup di bawah hukum kehidupan. Roh yang membawa hidup adalah Roh Kudus. Dia selalu menarik kepada janji-janji Tuhan. Kepada kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah punya rencana untuk kita sakit. Penyakit datang kebanyakan karena satu, way of life yang tidak sehat. Kedua, melanggar firman Tuhan. Ketiga, dosa. Kalau enggak, penyakit itu enggak datang. Lalu, sesudah kasih firman Tuhan itu, doa dan setiap kali doa itu hadirat begitu kuat. Sekalipun hanya lewat WhatsApp call.
Besokannya telepon lagi. Doa lagi ya Pak, nanti malam. Wah, 1 minggu saudara. Saya khotbah dan berdoa terus untuk hamba Tuhan ini. Sudah seminggu dia keluar, udah sehat saudara. Lalu puji Tuhan, udah gak kedengeran lagi. Kira-kira 2 minggu kemudian ada berita dia masuk ke RSPAD. Wah, ini verdacht COVID ini. Kalau enggak masuk RSPAD. Kita cuma berdoa, tapi pelajaran ini udah masuk. Saudara. Sampai saya potret lewat WhatsApp seluruh pelajaran yang saya tulis di buku. Dan dia benar-benar meyakininya. Lewatlah kira-kira 2 minggu ada ya. Kemarin saya digerakkan oleh Roh Kudus. Saya WhatsApp, apa kabar? Dibilang luar biasa Pak. Kamu sudah di rumah? Saya tanya. Saya masih di rumah sakit, tapi siang ini saya pulang. Sembuh, Tuhan sembuhkan sama sekali. Saudara, firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, maka dia akan terjadi. Amin. Amin. Sekarang yang berikutnya saudara ya. Berdoa syafaat untuk dunia, berdoa syafaat untuk NKRI, untuk gereja, juga untuk melumpuhkan rencana daripada antikris dan iblis. Mereka mau memaksakan New World Order. Tapi saat ini sedang terjadi peperangan di alam roh antara anak-anak Tuhan yang menggagalkan dan memang sampai sekarang dia tidak berhasil. Ada beberapa hal yang ya saya nggak boleh cerita ya, itu politik. Tapi yang pasti kalau belum saatnya kita pasti berakhir dengan kemenangan. Lalu yang berikut yang harus kita lakukan untuk kehidupan new normal adalah memiliki kemurahan hati untuk menabur dan memberi. Diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1-4. Itu tentang jemaat yang sangat miskin. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Dan Tuhan memberkati mereka. Di WhatsApp-nya Rayon, Pak Tony Arif dari Ciputat Megamall. Dia diberkati Tuhan dalam bisnisnya. Lalu dia menabur sembako. Terus menabur. Yang pasti setiap hari Minggu. Wah banyak sekali saudara ya. 1 kamar penuh itu semua dibagikan. Orang datang setiap minggu. Sampai anak buahnya bilang, Pak kalau kita buka nggak muat tempat ini. Bahkan kadang-kadang selain hari Minggu pun dia mengadakan pembagian. Apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah berhutang. Dia punya ruko 10 atau 8, saya nggak begitu pasti. Dan mau dijual tentunya. Tapi dalam masa seperti ini, siapa yang mau beli ruko? Nggak ada. Tapi karena dia rajin menabur, ada yang beli rukonya. Harga bagus yang membuat dia lebih lagi menambah sembako. Bagikan terus sembako. Dan ini dilakukannya memiliki kemurahan hati, menabur secara fisik. Tentu selalu ada fisik, ada juga secara rohani. Nah, kita punya gembala yang luar biasa, saudara. Kalau kita lihat Pak Niko di Jakarta atau di Doa Pekerja atau di tempat-tempat khotbah selalu rapi. Tetapi sebagian besar Pak Niko ini ada di daerah melakukan healing movement crusade.
Dan itu antara orang-orang yang sangat sederhana. Ya, saya akan putar klipnya dan sesudah itu kita akan berdoa. Melihat anak-anakmu yang ada di depan ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kasihani Tuhan mereka. Sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Sembuhkan. Doakan mereka. Doakan mereka. Doakan. Yang lain mari menyembah Tuhan terus bersama saya. Oh Jesus. Oh Jesus. Ini KKR di Banjarnegara. HMC ke-318 November tahun 2019. Waktu Roh Kudus turun, kasih Yesus membebat hati yang terluka. Roh Kudus membawa kekuatan bagi mereka sedang putus asa. Kita di kota masih enak. Kalau kita melihat ke daerah, kasihan benar. Kasihani Tuhan, kasihani ya Tuhan. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Tuhan kasihani. Kasihani ya Tuhan, kasihani. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang datang malam ini, mental jiwa saudara lagi terganggu akibat tekanan berat yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ada berapa banyak yang seperti itu? Saya mau berdoa buat saudara. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka sedang mengalami masalah dalam mental jiwa mereka. Tuhan, memang benar apa yang kau katakan. Pencuri, iblis hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi engkau datang untuk memberikan hidup. Hidup dengan segala kelimpahannya. Tuhan, kembalikan damai sejahtera-Mu kepada mereka. Tuhan, biarlah mereka mengalami damai sejahtera Tuhan. Sekarang terima. Hatiku Saudara, apakah kita menabur secara fisik dengan sembako, dengan uang, atau kita menabur hal-hal rohani seperti gembala kita lakukan, keselamatan, kesembuhan, kelepasan, memberikan harapan kembali. Semua itu mulia di mata Tuhan. Kalau kita melakukan salah satu, maka kita punya tabungan. Di mata Tuhan, kita berat, kabot,
penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan. Mari kita berdoa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Kudus, Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu. Ada yang dalam keadaan baik, mungkin ada yang kurang baik Tuhan, atau sangat tidak baik. Namun Engkau selalu baik untuk kami semua. Roh Kudus, urapan-Mu turun, patahkan segala beban-beban yang berat, gantikan dengan kelegaan, gantikan dengan kasih-Mu Tuhan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Kami tidak akan terpengaruh oleh keadaan yang tidak baik, karena ada Tuhan Yesus di dalam kami. Dan kami percaya apapun terjadi Tuhan, Engkau tetap memberkati kami. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir. Karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih untuk kebaktian, sekutuan yang indah. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah.